Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Konita dengan NIM 15 12 10 191. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Islam, Bakti kepada Orang Tua, dan Durhaka kepada Orang Tua. Kemudian, tak lupa pula saya ucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Dudu Ridwanul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya yaitu kepada topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian birrul walidain. Yang kedua yaitu adalah anjuran dan keutamaan birrul walidain. Yang ketiga, bentuk-bentuk birrul walidain. Yang keempat, adab berbakti kepada orang tua. Yang kelima, hukum durhaka kepada orang tua. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan membahas tentang pengertian birrul walidain. Nah, pengertian dari birrul walidain. Secara terminologis, birrul walidain mengartikan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan hak orang tua dan kewajiban kita sebagai anak untuk terhadap orang tua dengan taat kepada orang tua, melakukan hal-hal yang memberikannya kesenangan dan menjauhkan kita dari perbuatan buruk terhadap mereka. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu perintah ketetapan yang harus dilakukan selagi kita tidak menyangkut hal-hal yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan hal-hal yang haram. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu perbuatan baik yang merupakan suatu tindakan positif yang mewajahkan kita dengan rasa patuh, hormat, dan kebaikan kita kepada orang tua dan menuju ke jalan yang benar. Tidak ada kepatuhan dan kebaktian di jalan haram atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan hal yang halal. Oleh sebab itu, tidak ada perintah kepatuhan bagi seorang makhluk dalam melanggar perintah Sang Khalik, meski yang memerintahkan tersebut itu adalah kedua orang tua kita. Dari itu, berbakti kepada orang tua merupakan suatu amal yang baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Karena orang tualah yang telah mendidik kita, membesarkan kita, mengasuh kita, dan merawat anak-anaknya dari lahir. Oleh sebab itu, seorang anak tidak mampu membalas jasa kedua orang tuanya, baik itu dari segi material maupun non-material. Dengan demikian, pengertian dari birrul walidain merupakan suatu ketaatan, rasa hormat, ta'zim kepada kedua orang tua yang menunaikan hak-haknya serta melakukan hal-hal yang membuat mereka berdua senang dengan menjauhkan perbuatan kita dari perbuatan buruk. Semua ini merupakan suatu ketetapan dari agama yang harus dilakukan setiap umat selagi tidak menyangkutkan pada hal-hal yang terlarang dalam ketaatan kita terhadap kedua orang tua kita. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa suatu berbakti kepada orang tua adalah suatu perbuatan yang baik terhadap mereka berdua, melaksanakan suatu kewajiban dan menyenangkan hati mereka selama itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di Islam ataupun di ajaran-ajaran agama. Nah, selanjutnya yaitu adalah topik pembahasan kedua. Anjuran dan keutamaan birrul walidain. Nah, menurut As-Saffat ayat 102, ini merupakan suatu ayat contoh dari Rasulullah SAW. Nah, yang pertama yaitu adalah anjuran dan keutamaan birrul walidain. Pengertian dari anjuran birrul walidain atau keutamaan dari birrul walidain. Berbakti kepada orang tua itu merupakan suatu perbuatan amal baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Dalil yang menunjukkan perintah berbakti kepada orang tua beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dengan berbuat baik kepada orang tua, kita dapat memiliki amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua itu biasanya disebut juga dengan birrul walidain yang merupakan suatu perintah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita dengan melalui memuji sebagian rasul yang telah berbakti kepada orang tuanya. Salah satu contohnya yaitu adalah firman Allah sehubung dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kunci berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan menggunakan kesabaran. Karena untuk berbakti kepada kedua orang tua sangat banyak sekali diberikan suatu cobaan, godaan yang dilalui. Misalnya dalam hal untuk menuruti permintaan dari suatu orang tua, mengurus orang tua kita yang sudah melanjut usia, dan sebagainya.
Jika seorang anak dapat berhasil menahan dan melatih kesabarannya, maka Allah telah menjanjikan sebuah balasan yaitu berupa surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan positif amal soleh yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka adalah dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Hal ini dikarenakan berbakti kepada orang tua memiliki beberapa keutamaan-keutamaannya. Yang pertama yaitu adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua datang setelah perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua lebih utama daripada berjihad, yaitu berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, bakti kepada orang tua adalah karakteristik dari dasar para nabi. Yang keempat, bakti kepada orang tua menjadikan sebab kunci untuk kita masuk ke pintu surga. Dan yang kelima, bakti kepada orang tua adalah suatu kebaikan yang menghapuskan kita dari dosa-dosa yang besar. Nah, topik selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk birrul walidain. Nah, bentuk-bentuk dari birrul walidain. Nah, bentuk-bentuk dari birrul walidain ini adalah sebagai bentuk cinta kita kepada orang tua kita. Kepada seorang anak terhadap orang tuanya itu tidak dapat diukur dengan melalui kasih sayang. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu semua dilakukan semata-mata demi kebaikan seorang anaknya. Maka dari itu untuk seorang anak memiliki kewajiban untuk terus berbakti kepada orang tuanya. Sebanyak apapun seorang anak berusaha untuk membalas jasa kedua orang tuanya, tidak akan mampu mengimbangi kebaikan dari kedua orang tua. Begitu besarnya Islam menghargai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Namun di sini ada garis tegas yaitu menjelaskan bahwa seorang anak itu harus mengambil sikap terhadap mereka jika orang tua mereka itu orang-orang yang musyrik. Maksudnya yaitu adalah orang-orang yang memberikan penolakan terhadap pemikiran dan tingkah laku orang tuanya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia tetap mempergauli mereka dengan baik. Berikut adalah bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu adalah beradab terhadap sesama. Karena siapa yang mencela orang lain, maka mereka akan mencela dirinya sendiri. Yang kedua yaitu adalah janganlah duduk di tempat yang lebih tinggi dari keduanya dan janganlah berjalan di hadapannya. Yang ketiga, bantulah ibumu di rumah dan janganlah terlambat membantu ayahmu dalam suatu pekerjaan. Yang keempat, hindarilah perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan membuat keduanya marah. Yang kelima, ajaklah keduanya bermusyawarah dalam suatu urusan dan minta maaflah jika melakukan penyelisihan ataupun terjadinya penyelisihan pendapat. Yang keenam yaitu adalah taati kedua orang tua dalam perkara yang bukan berupa kemaksiatan kepada Allah, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, topik selanjutnya yaitu adalah adab berbakti kepada orang tua. Nah, adab berbakti kepada orang tua itu ada 3. Ada berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, ada berbakti terhadap orang tua yang sudah wafat, ada berbakti kepada orang tua yang berbeda agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari contohnya. Adab yang berbakti kepada orang tua yang masih hidup yang pertama yaitu adalah dengan cara kita melakukan berbuat baik atau berbuat bakti kepada orang tua dengan melakukan bentuk puji syukur kita atas mereka telah melahirkan kita, yaitu pertama kita dapat melaksanakan atau menaati mereka selama tidak mendurhakai mereka. Cara terbaik dengan berbakti kepada orang tua yang orang tua yang masih hidup adalah dengan cara menaati segala perintah yang telah mereka berikan dan memenuhi keinginan mereka selama mereka masih hidup. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Tawadu merupakan sikap yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini merupakan salah satu karakter orang beradab yang melahirkan satu hubungan yang harmonis dan saling menghormati karena menganggap orang lain sama bahkan lebih. Sikap tawadu yang paling tepat adalah dilakukan di hadapan orang yang lebih tua dibandingkan kita, terutama kepada kedua orang tua. Sikap ini merupakan salah satu bentuk cara berbakti kepada mereka karena kita sadar bahwa orang tua kita ini memiliki peran dan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adalah mendoakan kedua orang tua kita. Nah, dengan kita mendoakan orang tua kita itu merupakan sebagai senjata yang paling kuat bagi setiap orang muslim dan orang mukmin dan sebagai sarana untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan biarkan sehari-hari kita tanpa dilalui dengan membacakan doa dan iring-iringkan dengan banyak berdoa.
Tidak ada satupun orang yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, terutama doa kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara orang yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika diwajibkan untuk membagikan kedua orang tua dan berbakti kepada dengan cara selalu mendoakannya. Yang kedua yaitu ada adab berbakti terhadap orang tua yang sudah wafat. Nah, itu dengan cara kita menunaikan janji kedua orang tua kita, memandikan, mensolati, mengkafani, dan menguburkan mereka ketika mereka telah meninggal. Terus yang ketiga ada memuliakan teman kedua orang tua kita. Yang keempat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan kerabat ayah. Yang kelima beristighfar untuk mereka. Yang ketiga yaitu ada berbakti kepada orang tua yang berbeda agama. Islam merupakan agama yang agung. Salah satu bentuk keagungan Islam adalah perintah untuk memeluknya agar dapat berlaku baik kepada orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, baik itu masih hidup maupun telah wafat, baik seagama maupun berbeda keyakinan. Islam itu tidak memandang perbedaan dari suatu agama dan merupakan suatu sebagai pemutusan hubungan anak dengan orang tua untuk tetap berbakti kepada mereka. Bentuk kiat-kiat dari berbakti kepada orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita adalah pertama, mendoakan orang tua kita agar mendapatkan hidayah. Yang kedua, tetap mempergauli mereka dengan baik. Nah, selanjutnya topik pembahasan yang terakhir yaitu adalah hukum durhaka kepada orang tua. Nah, hukum durhaka kepada orang tua itu ada 3. Pengertian durhaka kepada orang tua, bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, akibat durhaka kepada kedua orang tua. Di sini saya akan menjelaskan masing-masingnya. Pertama yaitu adalah pengertian durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua atau yang disebut juga dengan uququl walidain adalah berbuat jahat kepada mereka. Berbuat jahat yang dimaksud di sini adalah segala perbuatan yang menyebabkan perasaan orang tua kita menjadi sakit dan menjadi jengkel kepada kita. Ada banyak bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pendurhakaan kepada kedua orang tua ini. Semuanya akan berimbas pada sakit hati kedua orang tua kita. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan sifat yang sangat terburuk, karena dengan perbuatan tersebut kita tidak hanya melukai dari segi fisik, tetapi dapat melukai dari segi jiwa terhadap orang tua kita. Yang kedua yaitu adalah bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ada banyak bentuk tindakan dari seorang anak yang dapat dikategorikan sebagai kedurhakaan terhadap kedua orang tua kita. Muhammad bin Ibrahim Al-Amin dalam bukunya yang Uqul Walidain sebagaimana dikutip oleh Najwa, ia menjelaskan bahwa yang termasuk dalam tindakan durhaka kepada orang tua tersebut adalah pertama, membuat menangis dan sedih kedua orang tua kita baik dengan menggunakan kata-kata, perbuatan ataupun perantara lainnya. Yang kedua, cemburut dan muka masam di hadapan mereka. Yang ketiga, memerintahkan orang tua kita memasak, menyuci pakaian dan menyiapkan makanan untuk kita. Yang keempat, mencela, mendeskripsikan atau menyebutkan aib-aib keluarga ataupun aib-aib kedua orang tua kita. Yang kelima yaitu ada memperburuk citra orang tua kita sendiri dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang senonoh. Nah, yang ketiga yaitu adalah akibat durhaka kepada orang tua kita. Akibat dari durhaka kepada orang tua kita ini pertama yaitu hukuman untuk orang yang durhaka disegerakan hukumannya di dunia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, tidak akan diterima amalnya. Yang ketiga, tidak akan pernah masuk surga. Yang keempat, akan memiliki citra yang buruk di masyarakat. Dan yang kelima, tidak akan dilapangkan rezekinya maupun dipanjangkan suatu umurnya. Nah, baiklah, begitu saja dari pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang dapat saya simpulkan dari sini adalah berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan tentang agama, banyak bersedekah, khusyuk dalam sholat, dan amal lain yang dilakukan, tetapi jika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka kita semua itu tidak ada gunanya di tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyertakan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata tanpa kepada yang lainnya. Sangatlah banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana anjuran utamaan dalam berbakti kepada orang tua kita, dan tidak terdapat hanya satu atau dua, tetapi banyak ayat yang menerangkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Dengan demikian, presentasi yang telah saya sampaikan, jika ada kesalahan dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.